Halo semuanya, kembali lagi di AutoNet Max. Dan kali ini kita akan membahas sebuah Toyota Fortuner. Ya, karena hari ini Toyota itu melaunching dua produk sekaligus. Yang pertama adalah Innova dan satu lagi adalah Fortuner. Dimana yang Innova bisa kalian lihat videonya di deskripsi di bawah. Nah, atas sampai bawah ya. Ya pokoknya begitulah ya. Oke, nah mobil ini waktu kita bikin videonya itu belum ada harganya berapa. Jadi kalau misalkan kalian pengen cek harganya, ada di deskripsi di bawah juga. Dan kita hari ini berterima kasih sama Toyota Setiajaya Cibubur karena sebelum mobil ini di-launching, kita sudah berkesempatan melihat langsung dan membuat video ini. Nah, seperti apa kira-kira Toyota Fortuner yang sudah di facelift? Saksikan terus di AutoNet Max. Jadi, mobil ini sudah meluncur di Thailand lebih dulu dibandingkan dengan di Indonesia. Cuman, di Thailand itu ada dua model. Yang pertama model Legender yang seperti ini. Terus ada yang model biasa, tapi khusus di Indonesia, ini mendapatkan sentuhan TRD Sportivo dan menjadi tipe khusus. Karena kalau misalkan yang kemarin itu TRD Sportivo cuma beda body kit saja, kali ini TRD Sportivo itu nggak cuma body kit aja, tapi di dalamnya juga ada features yang berbeda. Nah, secara mesin dan teknologi kurang lebih sama, cuma yang versi TRD Sportivo ini kita mendapatkan yang pertama adalah kamera 360, di mana kamera 360-nya itu beda sama kamera 360 pada umumnya. Jadi kamera 360 ini berfungsi juga sebagai lane departure warning sama collision warning, tapi cuma sekedar warning karena itu bukan paketan dari sistem di mobil ini, tapi dari head unitnya. Jadi kalau kita ganti head unit, otomatis fitur-fitur tadi itu akan hilang. Ya itu lucu ya, karena biasanya kan langsung menyatu dengan sistem di dalam mobil. Tapi ini di head unitnya. Ini agak lucu sih, ini baru pertama kali gue ketemu yang kayak gini. Lantas, apa bedanya antara yang TRD Sportivo dan tipe VRZ biasa? Kalau dari luar kita bisa lihat, yang tipe TRD Sportivo, dia akan mendapatkan sebuah body kit di bagian depan yang membuatnya menjadi semakin bold, semakin tebal, sampai ke bagian depan sini ya. Ini bagian depan di sini sih gue cukup suka karena kelihatannya garang. Terus dia juga punya grill yang berbeda, desainnya ini pakai dark chrome. Di sini juga detailnya itu bagus. Sama di bagian atas ini mungkin nggak selera semua orang karena di sini ada merah-merahnya dan di sini ada tulisannya TRD. Nah, lampu depannya ini juga berbeda. Jadi kalau misalkan kalian pikir, oh gue mau ganti Fortuner lama gue dengan muka baru, itu mesti ganti sepaket sama lampunya. Karena lampunya sekarang di atasnya ini ada chrome yang panjang, dark chrome dari sini sampai ke sini. Gitu. Jadi rumah lampunya, housingnya itu bisa dipastikan berbeda dengan versi yang sebelumnya. Untuk yang versi Legender itu juga beda banget karena dia pakai lampu yang dipantulin dari atas, bukan proyektor BLED seperti si Fortuner ini. Dan lampunya Fortuner ini terkenal cukup terang untuk mobil bawaan standar. Ke samping, sekarang dia punya model velg baru, dimana kalau untuk yang TRD Sportivo itu seperti ini, dan untuk yang VRZ desainnya seperti ini. Nah, untuk yang tipe G, ini dia velgnya masih sama seperti Fortuner tipe G yang sebelumnya. Kurang lebih desainnya kayak gini ya. Dan untuk yang tipe G, dia di bagian sininya, pelipit kacanya itu nggak ada chrome. Jadi yang VRZ dan TRD Sportivo, dia punya pelipit kaca yang sudah pakai chrome. Dan untuk yang TRD Sportivo, dia punya housing spion, itu yang warnanya hitam. Serta di sini ada stiker TRD Sportivo, yoi. Sama di sini juga ada talang air, yang ada tulisan TRD Sportivo-nya. Gitu, ditaruh di sini dan ini talang airnya gelap ya. Kalau misalkan kalian lihat dari jauh mungkin nggak kelihatan, pas lihat dari dekat oh baru kelihatan bahwa ini talang airnya khusus untuk tipe TRD Sportivo. Terus di atasnya masih ada roof rail. Kemudian kita ke bagian belakang dan bisa kita lihat di sini lampunya itu dia dibikin berbeda. Dia sekarang punya garis-garis yang lebih tajam, sama di pinggirnya ini dia kayak ada list-list hitam, tapi listnya ini udah masuk ke dalam si lampunya ini, bukan tambahan. Nah, cuman kalau kalian lihat lampu yang di Thailand itu katanya kan dia kayak Lexus ya, running gitu ya. Nah, kalau ini ternyata enggak, nyalanya masih biasa aja. Dan untuk di bagian depannya juga sama, dia nyalanya seperti ini, nggak pakai running, tapi dia tuh lucu. Sekarang kayak Innova, lampu sennya ada di bawah. Kemudian di sini ada garnish yang dark chrome ya. Di sini ada kamera untuk kamera 360-nya dan seperti halnya Fortuner pada umumnya, dia sudah pakai kick sensor di bagian belakang, jadi bisa kebuka sendiri kalau kita pegang kunci, tapi kuncinya lagi dipegang Hilsat ya. Terus kita lihat di bagian bawahnya sini, dia pakai diffuser
itu yang lebih gagah dibandingkan dengan TRD sebelumnya. Sama di sana tulisan TRD besar. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus dia nggak ada tulisan logo VRZ atau Fortuner atau 2.4 atau semacamnya, tapi di sini dikasih emblem TRD Sportivo. Dan emblemnya ini lagi-lagi dark chrome. Jadi sekarang Toyota ini seneng sama chrome yang lebih gelap dibandingkan dengan chrome yang menyala-nyala. Oke, kita buka bagasi belakangnya ya. Nah, dia sudah otomatis. Ayo mendekat. Dari sini kita bisa ngelihat kalau misalkan yang dulu itu VRZ warnanya kombinasinya itu dalamnya coklat ya interiornya ya, sekarang jadi warna hitam. Cuma plafonnya ini masih abu-abu terang. Jadi kalau kita lihat dari bagian sini, ini kurang lebih sama seperti Innova Venturer yang dalamnya warna hitam. Semuanya masih rapi dan nggak ada perbedaannya dibandingkan dengan Innova yang lama kalau kita lihat dari sini. Iya, Fortuner yang lama jadi Innova kan? Karena ingetnya Innova tuh, lihat belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Kita start engine ya, karena kita pengen lihat animasinya sudah berubah belum jadi Toyota Fortuner baru. Wait, sudah dong. Karena kemarin kita nyobain Yaris itu animasinya masih Yaris yang lama gitu, bukan Yaris yang baru. Nah, untuk yang varian TRD Sportivo seperti yang gue bilang, dia sekarang mendapatkan wireless charging di bagian sini. Jadi kalau misalkan kita punya HP yang sudah bisa wireless charging, tinggal taruh aja, dia otomatis ngecas. Terus kita pengen coba lihat feature-feature tadi nih yang gue bilang, karena dia ada lane departure warningnya, dia ada forward collision warning, tapi cuma sekedar warning doang. Oke, kita coba cek di sini lane departure warningnya apakah ada settingnya. Vehicle settings, PBD doang. Vehicle settings cuma ada power back door doang buat matiin sama nyalain. Meter customization, language unit, eco saving. Ini language-nya kita ganti coba bahasa Thailand ya. Oh enggak, dia nggak cuma bahasa Inggris, Indonesia, Thailand. Ada Prancis, Spanyol, Thailand, Portugis, Indonesia. Sama di sini kita bisa ngelihat arah ban. Jadi kalau misalkan kita putar setirnya, nanti di MID itu bisa kelihatan ini arah bannya lagi kemana gitu. Ini adalah fitur yang mungkin berguna pas lagi parkir buat kita bisa lihat ini bannya lagi lurus atau enggak. Dan ini by defaultnya dia langsung nunjukin arah ban depan. Gue pikir tadi kayak kurang angin atau apa, ternyata enggak. Terus speedometernya ini sekarang dia punya latar biru, dan menurut gue ini birunya keren karena bukan biru biasa tuh ya, birunya tuh kayak biru-biru mengkilap gitu, agak susah mungkin dijelasinnya. Dan sekarang dia juga punya features di semua lininya. Sekarang dia punya ini nih. Nah, electrochromatic rear view mirror. Jadi kalau misalkan di belakang ada cahaya nyorot, dia akan otomatis ngedim. Nah, lampunya dia sudah pakai LED semua sampai ke belakang-belakang. Jadi karena kita bingung tadi nyari-nyari segala macam, ternyata benar ada blind spot detection, moving object detection, lane departure warning, sama headway monitoring warning. Tapi sebenarnya ini adalah sistem dari kamera 360-nya. Kayak misalkan lane departure warningnya itu ternyata adalah pas kita parkir kan ada garis tuh ya. Kalau kita ngelewatin garis nanti dia ada warningnya. Kalau kita headway monitoring warning pas lagi maju ada sesuatu di depan, nanti dia ada warningnya. Jadi bukan pas lagi di tol kita ngelewatin garis dia akan bunyi, bukan. Jadi ini sistem dari si kamera 360-nya. Agak membingungkan sih, jujur aja. Dan ternyata si kamera 360-nya ini bisa ganti-ganti arah, bukan dari tombol-tombol di sini gitu. Gue pikir di sini bisa diganti, tapi kita pencet tombol yang di sini. Kayak contohnya, kita pencet depan, nanti akan berubah ke depan. Ini ke belakang. Nah, ini ke depan, cuma harus agak teken ke dalam. Ini ke depan, ini ke samping kanan, ini samping kiri, ya kan? Sama bisa dibikin 3 dimensi. Nah, ini kan nggak bisa digerakin nih ya. Kalau kita pencet depan gitu ya, nah kelihatan nih mobilnya seperti ini. Ada gambar mobilnya 3 dimensi, dan ini beneran mobilnya si Fortuner yang tipe ini. Dan bisa kita geser-geser seperti ini. Nah, maksudnya gue seneng sih, dia tuh ngegambarinnya bener-bener si Fortuner yang versi TRD ini gitu. Wih, udah sih, gitu doang. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi, feature-features yang ada di tulisan ini bener aja boleh dimasukin, cuma menurut gue agak aneh sih. Gue kebayangnya lane departure warning itu yang seperti biasa gitu. Ya, yang penting ada lah ya. Oke. Terus kita lihat ke bagian bawahnya. AC-nya dia belum pakai AC yang dual zone, masih single zone biasa.
Ke bawah lagi ini ada tempat-tempat tombol yang kosong. Jadi kalau kita matiin traction control itu bukan dari sini, tapi dari tombol kecil yang ada di sini. Karena di sini ada 4 buah tombol, ya kan? Tapi ini tombolnya kebagi dua nih. Ini buat matiin TRC, traction control. Sama dia ada eco mode, power mode, sama kurang lebih kayak yang lama, cuma sekarang jadi serba hitam, stitchingnya putih, sama juga wooden panelnya jadi warna hitam. Ini sih masalah selera, tapi gue suka dengan aksen-aksen hitam ini. Di belakang sini ada pedal shifter, ada cruise control, terus di sini sebelah kanan untuk mengatur MID di depan. Di sebelah kiri ada untuk audio pengaturan. Kemudian untuk lampu dia sudah pakai auto. Di sebelah kiri wiper dia belum auto. Sama di sini ada push start stop engine button. Di bawahnya ada beberapa tombol. Yang pertama adalah indikator security, parking sensor, matiin nyalainnya dari sini. Terus untuk membuka belakang ada tombolnya di sini. Terus sama sebelah kanan ini untuk mematikan kick sensornya. Kemudian sisanya kurang lebih sama seperti Fortuner biasa ya. Di sini sudah ada electric seat, kanan kiri. Terus rem tangan masih manual, belum elektrik. Di sini masih ada cup holder. Di sini storage masih sama. Sama di atasnya sini dia punya layar monitor yang bentuknya baru, beda sama yang model sebelumnya. Karena di sini sekarang ada colokan USB. Jadi kalau misalkan kita pengen setel sesuatu ya, file-file MP4 atau apa bisa langsung konekin ke sini. Dan kalau kita buka ya. Nah, di sini nggak ada tombolnya sama sekali. Tombolnya pindah ke bagian sini sekarang, bukan di sini. Nah, kalau misalkan ribet, kita dikasih remote control buat ngaturnya, kurang lebih remote controlnya seperti ini. Nah, untuk bangku baris kedua, baris ketiga, kurang lebih masih sama persis seperti Fortuner yang lama, baik dari segi dimensi, kontur joknya dan lain-lain itu masih sama persis. Jadi sebaiknya nggak perlu kita bahas karena kalian bisa lihat videonya di video di bawah ini yang kita ngebahas Fortuner yang model sebelumnya. Ya, ini kebetulan ban belakangnya udah pakai rem cakram ya. Jadi empat-empatnya udah pakai cakram dan mobil ini mulai dari varian yang tipe G yang paling rendah dia sudah dilengkapi dengan 7 buah airbags. Nah, pertanyaannya bagaimana soal mesinnya? Ternyata mesinnya, transmisinya tidak ada ubahan, jadi masih sama persis seperti model sebelumnya yang VRZ 2400cc. Tapi kalau ditanya, apakah worth it mobil ini dibandingkan model yang sebelum facelift? Tergantung berapa kenaikannya. Berhubung kita belum tahu berapa kenaikannya di video ini, kalian bisa lihat di bawah, apakah dengan kenaikan sekitar sekian, dengan penambahan featuresnya, apakah layak? Kalau misalkan menurut gua penambahannya itu tidak sampai 20 juta, dengan tambahan kamera 360, ada stability control sekarang, terus ada electrochromatic mirror, ada wireless charging. Kalau penambahannya tidak sampai 20 juta, menurut gue sih masih worth it dibandingkan dengan model sebelumnya. Tapi kembali lagi, bagaimana menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar di bawah. Saya Ridwan Hanif dari Autonet Max. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Autonet Max. Ya. Halo semuanya, kembali lagi. Ya. Kenapa?